Welcome to Millennial Baper. Goldie Karundeng. Karundeng. Welcome to Millennial Baper. Ya, thank you banget nih Kak. Akhirnya bisa di meja ini nih. Bener. Akhirnya puji Tuhan. Iya. Karundeng tuh dari mana sih itu? Manado. Oh, Manado. Manado tuh apa artinya? Apa nggak ada artinya? Ada. nggak ada artinya. Gue berharap ada artinya lagi. Iya, nggak tahu gue nggak tahu nih Kak. Oh, gue berharap lu nggak jadi pulang ke Manado. Hancur. Iya benar. Sedih dong kita. Sedih kita. Kehilangan Lu mau Goldie. ninggalin home ini. Waduh. Bener. Gitu. Ini rumah masih membutuhkan lo. Iya. Apalagi tadi pagi dia nge-share tentang salah satu dosa. Berarti kan ternyata generasi itu masih butuh dia. Push. Enggak, itu keluh kesah aja. Enggak. Risih gue liat kayak gitu. Sebenarnya podcast ini untuk ngebujuk lu nggak pulang. Waduh, jangan. Bener-bener. Jangan. Berarti ini benteng terakhir. Yang terakhir. Terakhir kalau berarti ini tetap pulang berarti parah gue ya. Terserah lo itu pernah itu udah hati Ya lo lah. semoga lo pulang pun juga hati nurani lo juga main di situ. Jadi kayak aduh. Ini gue ngomong dia pulang mulu nih. Iya bener. tapi gue berharap abis ini lo nggak jadi pulang lah ya. Sama aja. Oke, Goldie Karundeng. Iya Kak. Nah, berapa tahun lalu nih? Itu dua atau 3 tahun lalu? 2 atau 1 tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? 2 tahun. Nah 2 tahun lalu kalau nggak salah itu kita pernah denger nih Goldie ini terlibat wow. Jadi gini, dia ini di prank Di prank. sama seorang wanita. Ya, ini waktu dia belum bertobat nih. Jadi dia pernah melakukan sebuah hal yang terlarang dengan wanita tersebut. Ini di prank jadi ini cewek yang ngeprank Goldie. Iya. Itu ngepranknya gimana ya? Nah, jadi Goldie itu pernah ngelakuin sesuatu sama wanita tersebut. Lalu wanita tersebut bilang bahwa katanya dikasih tahu bahwa sama Goldie bahwa wanita ini tuh hamil. Dari Goldie. Nah ini seru nih kita bahas nih. Iya kan? Seru banget. Apalagi Dan juga tempat klarifikasi nih. Gitu. Benar-benar. Nah, kok bisa gue kayak gitu? Itu ceritanya tuh gimana caranya lu bisa kenal tuh perempuan gitu loh. Oh, pokoknya awalnya gitu deh. Yang sebenarnya yang bikin takut kejadian itu tuh karena dia udah ada status sama orang lain. Oh, oke. Iya. Status, oke. Udah ada status sama orang lain, udah punya hasil dari status itu gitu. Udah nikah. Iya. Serem juga nih bapak gua nonton ya. Oke. Jadi dia kakak kelas gua Kak. Oke. Kakak kelas gua cuma beda satu. Tapi di sana Enggak, jadi gini. Itu kan masa lalu ya gitu. Ya, Setiap dan sekarang pun juga udah setuju ya. selesai. Setiap orang itu punya masa lalu. Iya, Kalau orang yang baik sekarang itu punya masa lalu, benar. ya enggak? Orang yang hari ini pun hancur juga pasti punya masa depan. Iya, Jadi kita nggak bisa gini, nggak bisa menghakimi orang dari kejadian di hari ini atau hari lalu. Iya. Gitu. Karena yang pantas menghakimi itu cuma Tuhan doang. Benar. Betul. Gitu. Dan kita lihat sekarang Goldie udah pelayanan, gitu. Udah intinya puji Tuhan lah, juga udah punya pasangan dan Yes. pacarannya Serius. Iya. bener serius dijaga. Iya. Dan kita juga hidup juga hancur banget lah ya gitu. Gitu. Nakal remaja lah ya. Nakal remaja. Nakal Gitu. remaja. Gue enggak. Nunjuk anjir. Nggak bercanda. Gue kita semua pernah bantu. Aduh, pokoknya. Yuk, gue usah buka-bukaan lah. Ya. Nggak usah. Nanti pasangan kita masih marah nih. Iya. Nggak Pokoknya ini sebuah kesaksian. Bukan untuk memperolekan Goldie, tapi ini sebuah ingin alert kepada anak-anak muda bahwa ini ada nih kejadian ini. Dan siapa tahu kok ternyata lu juga yang ngalamin. Iya. Lu bisa seperti Goldie juga. Benar. Bangkit dari keterpurukan ya kan bisa pulih dan gitu. Harus. Ya udah berarti detail ceritanya ya. Nah, Dari awal. berarti gini. Tadi lu bilang itu kakak kelas lu dulu. Iya dia kakak Di kelas SMA? gue. Di SMP. SMP. Iya. Kakak kelas gue beda 2 tahun Deng. Cuman kalau di umur beda setahun. Oh jadi dengan kata lu udah kenal dia ya? Udah cuman kayak sekedar kenal. Nah, terus. Oke. Terus gimana pertama Kenapa gimana? bisa terjadi hal kayak Bisa gitu? ketemu lagi atau kenal lagi gimana? Nah, waktu itu gue sama teman-teman gue lagi main lah di minum-minum. Terus Oke. udah minum nutrisari atau gimana?
Enggak. Minum lagi ngopi. Enggak ngopi lagi minum. Terus pulang pagi udah pada bingung kan mau nginep di mana, mau tidur di mana, soalnya udah kepagian, terus lagi keadaan pada mabok, pada muntah-muntah tuh. Terus minta ke temen yang lagi nggak ikut kebetulan, terus nanya, lu ada kenalan nggak yang nyewain apartemen atau ngerum lah gitu kan. Terus dikasih kontaknya dia, ternyata dia kakak kelas gua. Nah tunggu bentar, berarti gini, lo awalnya itu bukan buat ngerum untuk ML bukan ya? Iya, sama teman karena udah mabok habis lu pulang bingung. Mabok berat nih, hancur lah itu. Yang mabok nih. Gue udah PR banget bawa mereka kan. Iya. Mabok hancur, istilahnya daripada nanti pulang lu masalah sama orang rumah. Iya. Nyari Mendingan room ya. Cowok semua. Awalnya begitu. Iya. Terus kok bisa jadi? Terus chatan tuh kan nanyain, terus ternyata bukan dia juga yang nyewain. Dia lempar lagi nih chat ke ini aja gitu, dia lempar kontak lagi. Terus nggak tahu kenapa ya, gue juga bingung ya kenapa tiba-tiba bisa banyak jadi intens gitu chatannya sama dia. Intens. Setelah udah pada ngerum atau gimana? Setelah udah berapa hari setelah ngerum. Kayak jadi gue juga lupa. Jadi nyambung chatannya. Chatannya jadi panjang. Chatannya jadi panjang. Terus ya udahlah, sampai satu titik ketemu. Oh, dari nyewa room ketemu. Iya, tapi itu agak beberapa hari kayaknya. Beberapa hari. Panjang ya? Lumayan panjang. Jadi ini langsung after ngerum udah selesai lah pokoknya room itu, tapi nyambung nih komunikasi gitu. Nyambung iya. Dari chatan ke kosan itu, dari chatan ke ketemuan gitu. Iya, jadi kayaknya sih ya yang cukup make sense kayaknya dia ngeledek-ledekin gua gitu Kak. Ngapain lo gitu-gitu, tapi jadi dibicarain dia terus di chatan kita, dibicarain terus. Karena bilangnya ngerum gitu. Padahal gua udah bilang sama temen-temen, gua foto juga gitu kan. Terus akhirnya ya udah ketemuan pertama kali, ya udah kayak jalan aja biasa. Jalan biasa, terus di situ gue belum tahu tuh kalau dia udah berstatus. Saat itu gue belum tahu. Oh, dia juga nggak jujur. Iya. Emang dia nggak mau ngomong kali ya? Dia nggak juga ngomong kali ya kan. Iya kan tujuan ketemu juga masih. Iya. Itu juga cuma muter-muter aja gitu, terus balik, terus ada ketemuan lagi. Satu kali tuh sampai akhirnya ketemuannya gue nganterin dia gawe SOTR dia tuh. SOTR Soron Road. Iya, Esa diganti ya. Oh gitu. Oh, gue ngerti. Jadi pas lo nganterin dia, lo udah ngelakuin itu. Belum. Enggak, maksudnya udah SOTR kan? Iya. Lo tau SOTR gak sih? Tau SOTR gak sih? Gak tau. Gue baru ngerti ya. Oh, jadi melakukan yang tidak harus dilakukan. Cuman emang masih tipis-tipis di situ. Iya. Terus kayak kaget juga gue ya, buset dia ngerespon. Iya. Itu gue sorry. Oke, gue tahu komunikasi udah berjalan baik. Pasti semakin mengenal. Kok bisa tiba-tiba gitu? Emang setakut itu gue juga buset deh. Karena vibe kali ya. Karena namanya orang itu kan ya. Oh menurut dia ini sabi. Dia juga itu ini sabi. Jadi kesannya kayak gue yang dibungkus ini. Iya. Oke. Gue rasanya sih gitu ya. Kan ya dia yang udah berstatus, yang malah ngeladenin, malah ngeresponin lebih vulgar dari sewajarnya gitu kan. Padahal dia yang udah berstatus gitu. Terus pertemuan berikutnya juga akhirnya ya udah begitu mah, ya udah gue coba buat gue juga iseng sih ya. Menyesuaikan diri. Gue yang ngajakin dia gitu ngerum gitu. Terus jadi gini. Oh, ngerti gue berarti. Ketika lo awalnya chattingan lu terus muter-muter sama dia jalan, akhirnya terjadi hal yang demikian dong yang tidak kayak wajar. Mungkin di chat kayak kepleset aja gitu kan. Yang tidak wajar. Habis setelah itu lo yang mencoba nih. Iya, akhirnya gue juga sabi nih gitu. Karena doinya juga kayaknya lebih yang nge-treat itu duluan kali ya. Dan doinya ya. Jadi gue ngerti sih kadang gitu pasti kita udah saling ngerti gitu. Oh ini sabi nih. Jadi udah lupain tuh status udah lupa, semua udah lupa. Bener-bener. Having fun aja ya. One stay night apa sih? Iya, ONS. Terus ya udah ngerum, dia mau tuh. Cuman PR-nya dia bawa anaknya waktu itu. Buset. PR banget dong. Maksudnya gimana? Pusing gak tuh? Tunggu. Anaknya masih kecil, masih umur 3 tahun kayaknya. Oh, jadi gini, lo bener
ngajakin ngerum. Bener nih, lu tujuan jalannya ngajakin ngerum gitu kan. Nah, dia bawa anaknya. Iya. Gue juga udah bete banget sebenarnya, gimana ya? Oh, ini dark banget ya. Parah, bete banget gue itu. Kagak. Anaknya mau dititipin di itu. Nah, jadi kan kayak lakinya tuh kerjanya ya gitu. Mungkin feeling gue juga, jadi dia berperilaku seperti itu karena lakinya juga. Jadi, oh iya, apa sih yang bikin trigger itu sampai dia cerita ya? Dia cerita suami gue begini-gini. Dia ceritanya sih ya gitu, lakinya juga sering jajan. Terus selalu begitu tuh. Iya, jadi si diketahui udah sering banget ketahuan selingkuh gitu juga. Oke. Jadi dia jatuhnya sebenarnya jadi dia gue pelampiasannya dia. Yes, iya ngerti. Enggak, kalau sekarang yang lo lihat nih, lo kan pernah dibohongin kan ya. Itu alasan dia biar lo ada damai sejahtera atau wah, gue nggak ngerti sih. Pokoknya kena tipu aja lah ya. Iyalah udah. Terus ya udah, jadi pas udah sama anaknya sekali itu kan, terus jadi intens lagi, jadi makin intens, jadi sering terus sampai satu titik tuh kayak ya udah gimana juga ya, masa mau gini mulu kan. Ya bisa, gue juga agak-agak ngeri sebenarnya. Iya. Terus ya udah, dari situ udah gue mulai mundurin diri gitu pelan-pelan gitu kan, mulai misalkan diri. Tapi ya sekali ada panggilan juga tetap aja gue bajingan juga sih emang dasarnya gue. Ya udah. Lagi gue. Terus ya sampai satu titik dia ngechat gue tuh udah lama banget, dari terakhir pertemuan itu udah lama banget. Udah lumayan lama. Ngechat gue pakai nomor siapa gue nggak tahu, pokoknya dia udah emang goblok, udah segitunya gue pengen berhenti gitu kan. Dihubungin gue, dibilang ngisi itu dia. Wah, itu gila banget sih. Itu selama berapa bulan gue waktu ghosting gak batin gitu dia baru ngechat itu lagi 2 bulan. Kayaknya emang dia mau ngejar gue sih emang. Itu feeling gue. Dan yang bikin gila, lu pasti kenapa alasan lu apa, kayak aku pengen berhenti nih gitu? Karena lo takut atau gimana? Atau lo takut, atau karena udah bosan? Ya gitu? Takut ada lah, takut, tapi ya enggak, sebenarnya bukan karena takut. Jadi takut bukan karena takut ketahuan, dianya ketahuan atau gue ketahuan, gue nggak masalah waktu itu. Gue juga nggak takut sama lakinya kan. Ya udah, laki mah laki aja. Yang penting gue bisa nunjukin dari awal. Lu lihat nih pergerakan cewek lu, gue bisa gituin. Jadi udah prepare. Iya, gue itu berani gue kalau kayak gitu. Bakal gue lihat nih pergerakan cewek lu ke gue gimana. Pengen gue nggak takut sama sekali. Yang gue takutin di situ gue lagi deket juga sama cewek, sama CN. Udah pacaran. Jadi gue pacaran sama CN, renggang, putus 2 bulan, gue larinya sama dia mulu, sama nih cewek di sini juga. Pelarian lo juga. Iya. Oh, jadi sama-sama pelarian nih ya? Iya. Gitu. Tapi satu pelariannya udah status. Iya, dia udah status gila itu. Makanya yang gue takutin, kalau gue terusin lagi, gue nggak bisa dapet CN lagi. Iya. Bisa jadi bom lah buat lo. Entah dia ke CN lah gitu kan. Makanya pas masalah ini selesai, ya gue itu keadaannya putus kan sama CN, gue telepon CN. Ya udah sama-sama mewek tuh. Nggak, terus tunggu, berarti kan 2 bulan setelahnya dia chat tentang dia chat tentang lo. Dia bilang dia ngisi. Iya. 2 bulan. Terus gue udah mau mati sih rasanya. Sampai kaget banget, sekaget itu. Dia ngomong gimana? Secara ini lah, nggak usah secara detail gitu. Langsung foto dia. Hah? Foto apaan? Foto test pack-nya. Terus bilangnya ini nih gitu doang. Ada tremor lagi gue langsung. Gila banget kan. Dan bodohnya saat itu gue juga langsung kayak, karena gue baru pertama kali kayak gitu kali ya. Jadi gue langsung setakut itu. Jadi gue kayak gue dikontrol banget sama dia waktu itu. Pikiran gue tuh udah wah parah, udah kacau banget. Gila. Kacau banget. Terus dia ada nuntut gak Gor? Dia gak nuntut. Justru dia yang pengen ya udah nih anak pengen digugurin. Gue bilang gitu? Iya, gue bilang wah lu gila, gue bilang. Gue mau tanggung jawab, gue bilang gitu. Iya. Gue bilang gak apa-apa, gue mau tanggung, mau gue diusir gak apa-apa dah, tapi jangan ngebunuh juga, gue gituin kan. Dia yang takut. Oke, jadi anak bandel yang baik lah ya pokoknya. Sumpah, serius gue pengen bertanggung jawab. Itu masih baik. Kalau itu terjadi gue tanggung jawab bener sumpah. Walaupun di situ tuh yang bikin gue stres sebenarnya bukan cuma karena itu, mungkin tuh 60% gue panik karena itu, terus 40-nya gue lagi persiapan buat daftar kan. Oke. Dan itu selang berapa bulan lagi gue udah mau tes. Jadi kalau itu emang beneran,
gue di kepala gue udah gak ada cita, udah gak ada masa depan. Iya, yang sepanik itu gue. Oh iya, kita tahu Godi kan sangat incar banget ya emang itu. Terus pas ketika lo dikasih tahu nih sama tuh perempuan bahwa dia isi gitu kan, lo udah balikan sama Chen itu? Belum. Oke. Jadi waktu dia kasih tahu itu pokoknya mupuk semuanya, maksudnya udah bayang masa depan tentang mau tes lagi tentara gitu. Hancur men, hancur. Iya, ada gambaran apa-apa. Lo ketika ada misalkan nih, mohon maaf ya, ada yang misalkan ada jatuh di dalam dosa tersebut. Iya. Terus perempuannya bilang ini, aku isi. Nah. Oh itu kayak lu masa depan lu hancur men. Iya, itu yang mungkin yang single ya. Apalagi yang udah status. Iya. Lu bisa bayangin. Dan fun fact-nya tuh ini yang mungkin bakal bikin lu pada wah gila nih orang gitu. Jadi anak dia 2. Dua-duanya beda cowok. Makanya ini ketiga mau dari gua kali, maksudnya tuh gitu. Jadi dia udah 2 kali nikah siri gitu. Jadi dua anak dengan 2 pria yang berbeda. Dan itu yang gua nggak sadari, yang gue cerita curhat ke Kabil pertama kali tuh, Kabil bilang, oh dia berarti pengen nikah juga sama lu, mancingnya bohongin lu kayak gini, gitu. Karena kelihatan cara dia kayak gitu, soalnya 2 anak dari 2 cowok bapak yang beda, dua-duanya nikah siri, di KTP-nya belum kawin. Hah? Iya. Jadi cuma ya nikah siri doang kan, nikah agama doang kan itu. Iya. Berarti dengan gini, sorry. Apakah bisa jadi sama mungkin suami yang sekarang juga nikah siri kali ya? Iya. Oh dia ngaku nikah siri ya. Oke, jadi intinya Godi itu masuk ke circle yang kacau banget ya. Parah. Circle-nya dia yang kacau banget gitu. Itu kayak dan dia berusaha masuk ke dalam lingkungannya itu. Iya, parah. Nggak bisa gitu. Bermain dengan istri orang aja tuh udah. Iya. Udah kacau men. Kacau kan? Ya kan? Parah men. Hal yang gitu. Apalagi pas tahu isi. Iya. Wah itu yang bikin gila tuh di situ. Oh gila itu gue nggak tahu sih. Oke. Ini kan dulu waktu belum bertobat ya gue ya. Iya. Dan pasti gue pasti kan lu juga bandel di hal yang lain juga gitu. Betul. Dan apakah ini jadi puncak lo? Iya. Jadi puncak gunung hancur deh. Gue nggak mau deh apa gimana gitu. Apa gini? Apa emang gini? Sorry boleh. Nggak mencoba menghakimi atau bagaimana gitu. Apakah sebelum lu terjadi dengan yang wanita ini, lu udah pernah juga sama yang lain? Pernah. Oke, pengen gini deh. Biar kita sharing juga. Karena ini sebuah kesaksian yang harus narkoba dengar ya. Benar. Nah, dunia lu seperti sih gue sebelum bertobat deh. Sekacau apa? Ya. Kayaknya yang nggak pernah gue lakuin tuh ngebunuh secara fisik nggak. Yang nggak lakuin. Iya, secara fisik ngebunuh nggak. Secara mental mungkin sering kali ya. Terus sama apa lagi membunuh? Secara mental bully orang gitu. Bully orang mungkin pasti pernah sih gue kayaknya. Kayak membunuh doang kayak dosa yang belum pernah gue ituin. Oh, gue nggak pakai obat-obatan sama sekali. Lo nggak narkoba? Nggak pakai sama sekali. Berarti dominan apa nih? Cewek? Cewek pasti. Nah, kalau lo boleh terserah lo mau cerita atau enggak. Iya. Gue ini kan dulu itu suka tawuran ya. Iya. Nando ini salah satu guru tawuran. Lo tahu mau nanya tentang apa ini kan? Nando ini salah satu guru tawuran gue. Jadi dia bandel duluan, gue ikut dia. Nah, tapi gue tobat duluan, baru dia ikut tobat gitu istilahnya. Gue gue waktu itu transit tobatnya. Nah, dengan kata lain, jadi gini pas gue tobat dia bablas sih. Iya. Tapi begitu kan pendetanya bareng. Keren sih itu keren sih. Teman kecil gitu. Nah itu karena gini, gue itu dulu pengen dapat pengakuan karena gue nggak punya jadi gini dari keluarga gue tuh sering dibandingkan dok, ya kan sering dibandingkan karena jujur gue lahir di keluarga yang pinternya naujubillah min dzalik menurut gue. Kakak-kakak gue pinter sampai banyak perusahaan yang segala rupa. Bahkan sampai ponakan-ponakan gue juga pinter di BINUS, Trisakti jadi dokter. Jadi gue kayak dibandingkan gitu. Makanya gue cari pengakuan ya di berantem gitu. Nah pas di berantem di tawuran itu gue sering jadi ini jagoan segala rupa. Dari situ akses lo bisa
dekat sama perempuan mana juga Banyak. enak, aman. Iya. Gitu. Orang deket gue bukan karena gue ganteng atau apa, karena gue jagoan waktu itu. Aman cewek deket sama lu. Iya. Kan? Nah, lu bisa melakukan hal yang demikian. Latar belakangnya itu apa? Iya. Gak ngerti sih. Gue gak minta pengakuan juga sih. Keluarga baik-baik kan semua ya kan. Gereja ya kan, gue tuh keluarga tuh aktif banget. Iya, keluarga baik-baik aja sih. Namanya ibadah gereja gitu. Iya, makanya gak ngerti ya. Emang karena gue gak sebenarnya kayak mental gue gak siap buat di situ, akhirnya malah jadi anak kecil di situ. Apalagi jadi seneng banget main-main di sekitaran circle dosa kayak gitu. Pertama kali lu ngelakuin dosa itu kenapa? Apa lu pengen nyoba-nyoba? Lu suka suka nonton video porno? Kalau nonton iyalah, gue nggak bisa dari ujungnya SD sih itu nonton. Akhirnya aku pengen coba nih gitu. Titik awal pertama, jadi gue SMP itu waktu itu. Terus gue deket sama cewek yang tahu lah lu berdua. Gue dipancing, dia mancing gue gitu. Dia nanya ini tuh apa sih gitu. Ini tuh apa maksudnya? Tadi yang SOTR. Dia nanya ke gue, maksud gue aneh banget. Tiba-tiba gak ada obrolan itu sama sekali, gak ada perihal. Soalnya gue juga menjaga gue kenal dia dari mana. Dari tempat yang seharusnya orang-orang baik, isinya baik-baik gitu kan. Terus tiba-tiba dia nanya gitu, random banget di chat. Kepancing gue loh, kok gini nih anak nih kan. Ya udah, dari situ gue debatin mulu, apaan sih nanya kayak gitu. Cuman akhirnya satu titik dia nanya-nanyain terus lagi. Ya udah gue jawab. Secara secara definisi gitu. Iya, teori. Jadi definisi STR gitu. Gue jawabin aja tuh. Terus sampai akhirnya gue sama dia pertama. SMP. Dia SMA. Takut gak apa gitu? Ngeri banget sih. Ngeri banget. Cuman karena emang gue udah pernah nonton juga, jadi gue tahu kan kapan harus diselesaikan ini gitu. Jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu. Itu pertama pertama kali itu kejadiannya siang-siang. Malamnya gue pulang, gue tidur, gue mimpi terburuk gue sepanjang masa sih. Jadi gue ngelihat semua orang tuh punya cahaya gitu langsung ke langit. Yang kayaknya yang gue gambarin kayaknya itu langsung ke Tuhan gitu. Jadi itu semua antara hubungan kita sama Tuhan kan. Punya gue cahaya gue tiba, jadi abis gue ngelakuin itu, jadi itu kayak reka ulang lagi di mimpi gue. Kejadian itu lagi. Setelah itu cahaya gue tuh jadi kaca terus pecah, dan di bumi itu cuma gue doang yang punya cahaya itu ke langit. Set itu serem banget. Sumpah itu serem banget. Dan itu after siangnya lo pertama kali. Iya. Malamnya gue mimpi kayak gitu. Itu gue parno banget, parah. Ibaratnya kayak pecah telur dosa ya. Sumpah gue ngeri saat itu. Enggak, itu menurut gue nih, itu intimidasi sih satu. Iya. Gue percaya itu intimidasi. The first time. Dan jujur gue bukannya gue menikmati atau gimana ya. Ya gue bisa bilang bukannya gue munafik ya. Gue gak menikmati itu. Pertama kali itu gue gak menikmati sama sekali. Harus gue akuin. Jadi habis kejadian itu mungkin ya emang biasa lah, habis berdosa menyesal. Tapi ini penyesalannya beda, kayak gue udah gak nikmatin terus gue nyesal gitu. Kalau gue nikmatin nyesal kan ya wajar. Ini gue gak nikmatin sama sekali terus gue nyesel banget gitu. Dan dari kejadian itu sampai gue bisa kayak gitu lagi itu bertahun-tahun. Gue gak ngelakuin itu sama sekali. Gini sebelum jawab. Berarti dengan kata lain, rasa penasaran lo itu sampai akhirnya lo membuahkan dosa itu dimulai dari nonton video porno ya. Iya. Karena your family is okay. Baik-baik banget. Benar gak? Ya kan? Dengan kata lagi nih, berarti pesannya gini udah bagus banget. Kita jangan pernah nyoba-nyoba nonton gitu. Jangan. Ya kan? Karena ini, setahu gue, iblis itu ketika dia masuk ke kehidupan manusia, mungkin pertama kali dia masuk tangannya. Ya kan? Lama-kelamaan dia masuk kakinya, lama-kelamaan dia mau menguasai kehidupan kita. Setuju. Pada akhirnya ya kita nurutin apa yang dia mau. Betul. Iya. Gitu loh. Makanya mungkin kita cuma bilang gini, cuma nonton sedikit doang. Cuma gini doang. Jangan. Yang pertama lo cuma gini doang, ujung-ujungnya lo keterusan. Yang kedua, dengan kata cuma gini doang, lo udah cukup buat Yesus naik ke kayu salib buat hidup lo. Sadis, keren banget ya sih. Parah. Amin. Kasih persembahan. Oke, berarti kan dengan katanya dari hal itu ujung-ujungnya lo akhirnya penasaran, mencoba kan? Iya, benar. Dan ujung mencoba, dan pada akhirnya nggak
udah sebanyak berapa bro? Bro tahu? Nah, mungkin gini, waktu pertama kali lo ngelakuin itu, akhirnya makin parah dong pasti kan? Iya. Itu Tapi maksudnya after itu gitu. Iya. Maksudnya bukan yang baik bertobat, tapi makin gitu. Makin dalam. Itu apa gitu. maksudnya? Apa lo menganggap diri lo? Hancur gue udah gini nih, udah babas ini sekalian bagaimana? Enggak sih, gue udah nggak ada kayak gitu lagi kan. Jadi kayak ya udah gue jalanin buat hari ini doang, nggak ada hari esok. Besok pun nggak. Jadi ya udah gue pengen senang hari ini, pengen senang hari ini ya hari ini aja. Gitu gue mikir waktu itu. Oke. Nggak ada ngerasa gue udah hancur sekalian, enggak sih. Nah berarti the next kesempatan bandel yang serupa seperti itu lagi, itu apa ya? Kenapa lo lakuin itu lagi ya intinya? Karena ada kesempatan ya emang lagi butuh juga kali waktu itu ya. Lagi butuh. Berarti lo akhirnya menikmati. Kalau tadi kan menikmati. Akhirnya lo jadi menikmati. Iya. Nah itu step dosa bro. Ya kan? Iya. Pertama lo, kaget gue. Iya benar. Nextnya stepnya berikutnya adalah lo menikmati. Udah nikmati, lo kecanduan. Nah di tahap kecanduan itu yang susah tuh. Parah Mungkin pertama kali lo ketika ngelakuin dosa tuh gemeter. Iya. panik. Iya. Iya gak sih? Iya. Terpanik kayak aduh gimana nih Kayak gitu. Rasa rasa diri lu udah gak berarti. Iya benar. Iya. Sama hal kayak orang mungkin, kalau gue belum pernah ya ngebunuh orang ya. Tapi kalau gue cerita ada orang yang bunuh orang, pertama kali bunuh orang pasti tremor ya kan. Iya pasti. Gila gue pembunuh gitu. Besoknya dia jadi pembunuh. Pembunuh bayaran gitu. Udah jadi habit. Iya. Benar kata lo itu step dosa. Iya. Makanya kalau dosa itu dibiarkan, ya dia akan berbuah. Yes. Betul. Makanya harus kenali ketika lo jatuh di step pertama, langsung. Nah makanya gue setuju dengan pernyataan Pak Yong. Nah, Saldo dosa harus selalu nol. Makanya every day, setiap malam kita harus ngaku dosa. yes. Iya. Ya kan? Dan ketika ngaku dosa itu percayalah Tuhan Yesus ampuni, jangan terintimidasi. Yes. Iya. Dan kok bisa sebisa mungkin jangan ulangin gitu kan. Amin. Gitu. Nah berarti dengan katanya pas lo semakin hari semakin banyak dong ya. Enggak banyak juga. Maksudnya jadi sama dia ya sering sama dia aja. Enggak yang gonta-ganti. Oh enggak gonta-ganti. Enggak sih, enggak. Enggak seberani itu sih sebenarnya. Bandelnya yang terkacok dah. Bandel terkacau. yang ter ini menurut tuh ya lakuin apa? Ya itu yang pertama tadi. Yang pertama tadi. Soalnya gue juga bingung ya. Dia ngeliat gue dari mana? Maksudnya apa yang diharapin dari gue? Soalnya lakinya nih punya percetakan salah satu terbesar di Margonda guys. Ada 7 cabangnya di sini. Terus dia ngarepin apa dari gue? Dari seorang Dari seorang yang waktu itu gue jadi cuma barista. Punya 7 cabang dia di sini. Nggak usah kasih tahu lah ya. Nggak usah. Serem banget ya. Gak usah. Tidak ada spill ya guys. Di alamatnya di mana? Oke. Jadi ya secara finansial dia pasti udah kelimpahan ya berarti. Iya. Oke, berarti dia cuma nyari need kebutuhan yang lain ya. Iya. Orang seringan juga dia yang bayar kok. Oh gitu ya? Iya jadi kayak peliharaan gue. Iya kepeliharaan. Iya jadi kayak peliharaan tante kan. Oh, berarti dengan kalian gini, balik lagi nih, perlu pentingnya rasa cukup. Iya, benar-benar. Suami ya cukup. Ya, gitu. Kehidupan cukup gitu. Ketika lu udah punya pacar, ada yang nih cukupin aja, nggak usah ini. Iya. Oh gitu gue. Nah terus berarti kan terus berkembang nih, ya kan? Nah terus dia setelah pas balik lagi ke yang topik yang pertama bahwa habis itu dia ngechat lu kan? Ngechat, gue gila lah 3 hari. 2 bulan gitu. Hah? Dia After ghosting 2 bulan. Dia isi gitu ya. Terus gue terima chat, wah gue udah gila tuh kan. Gue gila selang berapa hari gue ketemu Tepen cuma masih nggak gue ceritain. Gue benar-benar gokil banget. Tepen siapa? Oh bestie dari SMP. Dari SMP. Segitunya gue gak mau cerita ke dia karena gue tahu dia bakal marah sama gue. Dan dia bakal pasti kecewa sama gue. Hah? Tepen itu siapa sekarang? Masih sahabat gue. Masih sahabat lo. Masih sahabat gue. Iya, kalau gitu kita tampilkan Stefan. Jangan sedih banget. Jadi kayak termehek-mehek anjir. Terus Gue ketemu Seven. Ketemu ya gue tetap gue gak bakal cerita sampai kayak apa ya? Kayak tiba-tiba kok kayak pengen ceritanya sama Kabil, sedangkan di situ kayak Kabil yang gue tahu ya sebatas ketua youth gue doang, nggak
Nggak ada hubungan apa-apa lagi. Oke. Sebatas gue menghormati di ketua YT doang. Iya. Ibaratnya hubungannya nggak kayak sekarang dekat banget gitu ya. Iya, enggak sama sekali. Kok tiba-tiba bisa kepikiran? Iya, makanya nggak ngerti deh, sumpah itu nggak ngerti banget. Dan gue langsung chat saat itu, gue chat Kak gini. Gimana ya? Terus dia bilang, yaudah ketemu gue di TDRP, lu doa puasa aja di sana. Oke, lu lakuin tuh akhirnya. Iya, gue doa puasa tuh 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Wow. Iya, 3 hari 2 malam di sana. Pas pertama curhat sama Kabil langsung bilang gini, enggak Gol, lu dijebak gitu. Dia pengen sama lu. Setelah gue cerita, dia punya 2 anak dari dua bapak yang berbeda. Iya, dia pengen sama lu itu. Dia ngejebak lu doang, udah selalu itu mah bohongan. Masa sih Kabil? Gue masih parno kan. Lu udah coba belum pengen lu bawa ke dokter kandungan gitu kan, mau periksa? Udah Kak gitu. Udah, cuman dia yang selalu nolak. Dia gak mau pengen ada bayi ini gitu-gitu dah. Padahal gue bilang gue pengen banget kalau emang ya udah kejadian, masa ya gue bunuh juga. Jadi gini kali ya, ini bukan ngomongin orang, bisa jadi dia pengen bikin lu merasa bersalah aja. Gak ngerti. Ya intinya dia pengen kenain mental Godi. Karena disuruh cek kagak mau. Iya, dia gak mau. Iya, maksudnya intinya dia pengen. Dan dia pengen gugurin. Iya. Ya mungkin targetnya adalah dia pengen dapetin Godi lah. Seutuhnya gitu. Kayak gitu. Dibilang Kabil juga bilang kayak gitu kan. Jadi gak backstreet lagi lah ibaratnya gitu. Biar langsung aja kan, gila kan tuh. Cuman ya udah Kabil bilang yaudah lu gak usah komunikasi dulu sama dia. Selama lu di TDRP sini. Hari terakhir deh lu baru lu komunikasi gimana. Oke. Udah gue doa puasa dah tuh. Doa puasa di sana sampai di malam terakhir. Di malam terakhir tuh pokoknya kayak ada apa ya? Kayak ada rasa dalam hati aja kali ya. Karena kalau denger gitu enggak kayaknya. Rasa dalam hati tuh bilang kayak udah tenang aja itu bukan kok, gitu-gitu terus. Oke. Tapi di hari terakhir baru ditenangin, sedangkan dari hari pertama sampai kedua tuh nggak tenang sama sekali, benar-benar nggak bisa tidur, benar keganggu banget. Tapi di hari terakhir tuh kayak gitu, udah tenang aja itu bukan kok, gitu-gitu terus ya. Sampai akhirnya gue keluar dari kamar kan, gue keluar, gue telepon dia tuh, langsung gue telepon, terus gimana nih maunya gimana? Dia bilang enggak, maunya digugurin gitu-gitu. Terus dia bilang nih gue lagi mau mabok gitu-gitu. Terus gue bilang gila lu ya, sampai itu anak kenapa-napa lu yang gue papain, gue gituin kan. Soalnya gue gak mau, ya kalau emang itu beneran anak gue gak mau kenapa-napa dia. Pokoknya udah dia gak mau. Akhirnya gue chat, yaudah pagi gue gak mau tahu feed call lu tespek gitu kan. Gue gak mau tahu deh pokoknya. Kalau lu gak salah dia pengen buat digugurin kan. Gue bilang yaudah abis gue dari sini keluar dari TDRP kita ke dokter kandungan, gue bilang gitu. Terus dia bilang pokoknya gak mau gitu-gitu. Akhirnya gue suruh fit call dia buat dia tespek, dia mau tuh fit callan pagi-pagi. Bahkan dia yang telepon gue. Di telepon gue angkat, gue fit call kan. Terus dicelupin gitu kan tespeknya negatif. Dia fit call duluan? Iya, dia yang fit call duluan. Dicubin negatif hasilnya. Terus gue ya senang juga dong, pasti senang ngebohong kalau misalnya gue buset pengen berteriak tuh di TDRP kan, pengen berteriak. Terus gue tapi ya udah speechless itu, gue nggak bisa marah ke dia. Gue nggak nanya maksud lu apaan, gue nggak nanya. Yang penting negatif. Gue matiin teleponnya. Oh gitu. Langsung gue matiin teleponnya. Enggak, kok bisa tiba-tiba ya dia yang mau. Padahal sama dia mau mainin lo tuh biar lo tuh tetap tahu itu punya anak gitu. Bahkan mau gue temuin aja dia nggak mau kan buat dokter kandungan. Ini tuh namanya kedaulatan Tuhan tuh kayak gini. Iya. Dan itu mukjizat tuh. Benar. Makanya kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup ngubahin orang. Padahal dia jatuhnya kalau kita lihat dari story, dia mau ngejebak lu banget nih. Parah, ya kan? Dia pengen namanya milikin lu seutuhnya, gitu. Tapi dia seakan-akan, gue nggak tahu ya, apa Tuhan yang bikin dia nggak ngeh atau gimana? Dia sendiri kayak menyerahkan diri dia ada kebohongannya dia. Atau hati nuraninya dijam sama Tuhan lah. Ibaratnya ya udah mesti gimana ya? Gini. Kalau menurut gue, kalau hati nurani dijamah, menurut gue nih, jadi jujur ya gue sorry, gue minta maaf, gue salah. Dia enggak, istilahnya dia kayak berjalan, maaf, gue nggak mau ngatain orangnya atau apa. Dia kayak berjalan seakan-akan, kok dia nggak apa yang dia lakuin ya? Iya. Gitu loh. Jadi rencana awalnya A, jatuhnya Tuhan ubah jadi B. Tanpa kesadaran dia. Pokoknya
di bag ini semua tuh ada mukjizat yang heran deh. Makanya gokil banget kan. Aneh kan dengan ceritanya kan begini-gini. Mau Hari mabok pertama lah. kedua dia nggak mau, dia mau pengen cari cara pokoknya pengen digugurin. Nah, kenapa pagi-pagi malah dia Nelponin gue kebangun gara-gara dia nelpon. Itu posisi pas lu masih di TDRP. Masih di TDRP di paginya. Dia langsung Gila ini. celupin. Dicelupin terus negatif. Gue juga Langsung tutup teleponnya. Langsung gue tutup teleponnya. Gue nggak Oke. ngobrol apa-apa. Tapi gue chat. Nah, terus Kok bisa gitu-gitu dah. bisa. Dia ngomong apa? Gue diblok sama dia. Oh. Gue diblok sama dia. Gokil, itu udah Tuhan yang bekerja itu mah. Dan sebenarnya pengakuannya bukan dari dia, dari teman gue yang kenal sama dia. Jadi dia cerita ke teman gue. Dia cerita ke teman gue sampein gue, dia bilang gini, dia sebenarnya ngerjain lu Gol. Itu foto tes pack positif Waktu dia punya temennya. Gokil. Maksudnya seniat itu hancur mau ngerjain gue gila, mau bikin gue gila bagaimana sih tuh? Gak ngerti deh. Itu mah bukan sekedar prank sih ya, karena itu berbulan-bulan juga kan maksudnya. Iya, itu Iya udah- maksudnya 2 bulan setelah terakhir ketemu loh. Berarti Iya, emang iya. dia udah mau mikirin matang banget kan. Iya. Tapi tumbang saat gue doa puasa 3 hari doang. Iya. Keren Prank mah banget ya. sehari kali. Apa gitu. Enggak, puji Tuhan gini, Bro. Puji Tuhan gini. Tuhan udah ngarahin lo untuk ke DDRP atau apa gitu. Iya. Tuhan lo nurut. Iya sih. Bener. Lo bayangin kalau lo nggak nurut, Iya bener. apa yang terjadi? Nggak di sini sih gue kayaknya. Mungkin. Dan lo sampai saat ini mental masih kena gue. Masih pasti. Bisa jadi lo udah married sama dia. Iya, kita nggak tahu. Lo mungkin udah nggak berbuat sama dia, komunikasi. Tapi tetap gue udah gugurin. Iya, Iya. tiap hari. Jadi tiap hari. rasa bersalah itu tuh. Tiap hari. Tapi dengan cara lo berdoa, menyerahkan pada, wah, makanya jangan pernah, pesan gue adalah jangan pernah raguin kuasa doa. Iya. Yes, Sumpah. yes, Jangan deh. Jangan. Doa itu bisa mengubah segalanya. Nggak masalahnya. Bener ya gak sih? Dan dalam keadaan apapun, gue tahu si Godi itu parah banget pasti keadaan waktu itu. Kacau. Dan dia nggak pasrah ya, tapi dia berserah kepada Tuhan dia. Bukan menyerah, Menyerahkan semua kepada Tuhan. bukan Iya. menyerah tapi berserah. Berserah. Makanya gue aja berdoanya aja kayak Tuhan gimana ya. Kalau emang soalnya gue mikirnya emang ini beneran anak gue. Jadi gue doanya Tuhan bukannya maksudnya gimana teman. Kalau emang bukan ya jangan gitu kan. Iya. Sampai gue setakut itu mau bilang ini bohongan tuh gue takut juga berdoa kayak gitu. Bener. Nah, lo nggak ada basic pendoa kan? Nggak ada. Ya kan? Kalau pendoa bener-bener kayak doanya kusuk Iya, atau gimana gitu loh. Tapi dengan lo komunikasi sesimpel itu sama Tuhan, Tuhan bisa jawab. Iya gokil. Iya. Terkadang kita ngebatasin, Iya. gue nggak bisa berdoa, gue nggak apa. Ternyata tuh Tuhan itu nggak seribet di pikiran kita. Iya benar. Dengan Mungkin banyak orang bilang doa harus bagus biar Tuhan jawab gitu. Enggak, bener doa yang mungkin sepatah-patah doa. Iya, bener ya. Karena gini, tanpa lo ngomong pun Tuhan Tuhan ngerti tahu. bahasa air mata. Wah, Iya. ya kan Alkitab udah bilang, ketika lo nangis di hadapan Tuhan, Tuhan ngerti air mata lo. Iya. Dia tuh gila, Tuhan tuh seromantis itu men. Iya. Iya. Iya gak sih? Parah emang. Makanya pas lu berdoa dengan kata-kata yang sederhana, Iya. pikir Tuhan, kau bisa jangan deh Tuhan. Parah. Mujizat terjadi loh. Terjadi. Tanpa perlu bahasa roh. Oke. Speak tongue. Iya. No. Iya kan? Enggak. Tanpa lu usir, aku tolak roh perjinahan, roh Enggak. mohon, roh Enggak sama apa. sekali itu. Roh Gitu. apa? Aborsi, Roh bohong, aborsi. roh iya semua. Enggak sama sekali. Tapi cuma kayak Tuhan, kalau boleh ya kan. Iya. Ini juga sama kayak doanya Petrus ketika dikecebur. Doanya bang, Tuhan Iya. tolong, Oh. langsung ditolong. Iya gitu. Makanya. Makanya simpel. Kayak jadi dengan kata gini gak sih. Ketika lu hari ini ngadepin masalah apapun. Ya kayak berdoa gitu. Iya. Ayo berdoa. Datang kepada yang bisa nyelesain masalah. Ternyata tempat healing terbaik itu adalah doa. Wah. Mm-mm. Tempat yang terbaik, tempat yang sunyi, Bisa kaki berdoa. berlutut hancur. Yes. Dan TDRP itu tempatnya. Jadi Dan kita lihat yang kita tahu ya sampai saat ini itu adalah momen lo punya namanya 180 derajat Iya. kembali kepada Tuhan. Nggak boleh gini dong jari tengahnya dong. Jadi momen lo kembali 180 derajat gitu kan. Gitu. Nah, pasti punya suatu pengalaman yang baru nih sama Tuhan pada waktu itu. Iya. Nah, lo gimana? Pengenalan yang barukah atau punya suatu apa sama Tuhan yang baru? Sehingga lo bisa sampai sekarang nih jadi pengerja, hidup sama Tuhan, sama CN juga pacaran dengan baik gitu. Itu lo punya pengalaman apa sama Tuhan? Lebih ke gampang denger pengennya Tuhan aja maunya apa ke gua.
Cuman emang guanya masih suka denial aja, masih bandel. Lebih denial ke Tuhan tuh kayak nyiapin ke gue sesuatu, cuman masih gue denial karena gue ngerasa belum deh kayaknya Tuhan. Dan gue menstandarkan suara Tuhan tuh kayak gini, ini bukan gitu. Padahal kalau di rewind kayak karena Nuka Bill juga udah sering ngingetin apa itu suara Tuhan kalau gitu-gitu, gue masih ngedenial itu. Iya. Kayak gitu, lebih ke gitu. Gini kan, berarti gini, ketika lu dengerin suara Tuhan melalui Kabil, suruh doa, lu diselamatin kan? Iya parah. Nah pertanyaan gue sekarang, lu udah denger suara Tuhan, masih tetap mau ke Manado? Kacau juga ya. Lu masih mau tetap ke Manado, masih mau ngelangkah? Maksud dari podcast ini sih Go, ini kita ngomongin ini. Sambat gue. Biasanya udah banyak loh. Beberapa hari lalu Kabil ngechat lagi tuh. Ngechat gue jangan nyakitin diri sendiri gitu kan tiba-tiba. Terus gue bilang kenapa Kak? Gak apa-apa lagi dua aja tiba-tiba keingetnya lu gitu. Apa Godi harus ke TDRP lagi nih? Benar enggak gini. Sebenarnya gini. Sebenarnya gini. Tuhan kita nggak ribet. Iya. Ketika lo jadi gini, gue tahu satu hal gini. Setiap manusia itu punya dua ending. Ending yang buruk, ending yang baik. Dan Tuhan itu tahu dua-duanya. Makanya kita nggak bisa bilang kalau pada akhirnya gue masuk neraka, kenapa Tuhan nggak ngomong dari awal? Nggak bisa. Iya. Tuhan itu tahu endingnya. Kita bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Setuju. Semua tergantung dari respon kita. Makanya gue bilang gini, kalau lu udah tahu suara Tuhan, kenapa lu nggak respon? Nah, bukan nggak ngerti sih. Masa itu kan tindakan kesadaran gue ya. Lebih ke kayak gue ngerasa gue nggak bisa di situ, ngerasanya di situ. Apa sih yang lo butuhin untuk lo bisa fix sih? Nah, harus ini standar. Apa yang lo butuhin tuh gitu? Kayak bener-bener gue nunggu banget momen Tuhan bener-bener kayak nyatain banget nih, lu harus ini gitu. Apa gambarannya apa? Ya Tuhan langsung datangin gue aja gitu, pokoknya lu bukan nggak perlu Tuhan langsung datang deh, kayak kasih teguran keras atau nggak peringatan keras, nunjukin kalau gue tuh harusnya di situ. Gue nunggu itu. Kalau udah itu baru sampai sekarang kayak gitu. Pertanyaan gue simpel juga. Parah ya. Masih standar Tuhan loh gue. Pertanyaan gue negosiasi sama Tuhan. Ini yang tadi gue khotbahin di SMA 2. Otak kita tuh seperti bapau. Pertanyaannya gini. Siapa kita sampai kita nyuruh Tuhan? Nah itu makanya. Bener. Itu bener banget. Sadar banget gue akan hal itu. Cuman emang gak ngerti. Emang gue ngasih standar gitu ke Tuhan, makin parah banget ya. Gue ngasih standar ke Tuhan, hancur. Kacau juga. Kalau lu ngasih standar ke Jokowi gak mau bisa. Apa lu masih punya harapan? Sampai harapan itu udah hilang semuanya. Udah deh Tuhan deh. Udah gue serah sama Tuhan deh sekarang. Enggak gitu juga sih ya. Gue gak perlu nunggu gue bener-bener sampai berlutut sampai gak punya apa-apa banget. Cuman kayak ya lagi gak ada kenapa-napa, tiba-tiba ada yang negur gue secara keras kayak dari Tuhan, dan gue sadar itu dari Tuhan. Mungkin baru gue berjalan. Gini, udah berapa orang yang negur? Udah banyak. Itu. Lu masih ragu? Maksudnya ini? Iya, maksudnya berarti ini bukan hanya teguran apa ya? Kan tegur udah banyak nih. Tegur udah banyak. Nah, maksudnya mau apa lagi nih kira-kira? Nah, gambarannya lah gitu. Gue menganggap teguran-teguran itu semua bukan standar yang gue harus mau sampai. Gak bisa, men. Nah itu makanya. Kalau misal, bukan gue bilang gak bisa, karena gini. Oke, kalau negur satu orang, kalau yang negur ternyata udah banyak, berarti kan Tuhan serius itu. Iya. Ini gue berbicara dengan penuh kesadaran, cuman masih bandel banget, gak ngerti kenapa sih. Gue masih kasih standar buat Tuhan kalau segini baru gue mau ikut gitu. Apa lo minta bukti sama Tuhan? Enggak, sumpah gitu. Bukti nyata Tuhan gimana nih? Tuhan misalnya, berkuasa atau Tuhan harus ngambil jalan gue? Bukti apa sampai lo berpercaya gitu? Ya simpelnya kayak Thomas lah minta bukti. Oh iya bolong ya tangannya gitu. Ayo itu kayaknya standar tertinggi gue kayak gitu deh. Itu yang susah. Itu iman yang susah. Sekelas Paniko aja nggak bisa ngatur. Iya, gitu. Iya sih makanya. Maksudnya bukan sama seperti yang Thomas gitu ya. Maksudnya kayak tahu gue. Gue juga dulu gitu gue sama lah. Gitu. Iya kan ya. Gue juga dulu gitu. Terus di titik lu bisa kayak gitu. Nah, gue dulu bandel parah. Pokoknya bandel 10 tahun gue ke gereja. Ya gue nggak hidup dari Matius Markus Lukas, tapi gue hidup dari
kehidupan itu. Gue nggak pernah pegang papir kertas Alkitab, tapi gue pegangnya papir ganja, ya kan gitu. 10 tahun tuh gitu. Gokil. Nah gue cuma berdoa gitu, Tuhan kalau Tuhan lo hidup, waktu tahun 2010-2012, kalau Tuhan hidup gitu, ubah gue dong Tuhan gitu. Kalau Tuhan hidup ya gitu. Dengan songongnya gue, karena gue nggak tahu berdoa kan gitu. 3 hari kemudian gue ketemu Mita, ya, telepon Mita gitu. Tiba-tiba anak youth gitu. Pada dia teman gue yang bukan agama Kristen gitu. Nah gue di situ dibimbing dan akhirnya gue ketemu Kak Angel sampai istri sekarang kan dibimbing dari situ. Dan gue langsung inget kan, gue nantang Tuhan ke hidup, ubah hidup gue. Seketika gue langsung berubah. Dari gue ngerokok, gue langsung tiba-tiba gak ngerokok. Gue dibaptis langsung bahasa roh. Padahal gue gak tahu bahasa roh itu apa. Dari gue hapus semuanya memori-memori hitam gue gitu. Seketika tanpa ada rasa kecewa gitu, seketika gue berubah. Dan gue tahu Tuhan gue hidup. Sampai sekarang gue memegang iman itu, Tuhan gue hidup. Simple, gue gak butuh dia datang tiba-tiba gitu dengan baju putihnya, jubah putihnya. Gue cuma ke Tuhan hidup, ubah hidup gue. Maksud gue minta tanda, ada tanda gue berubah gitu. Iya. Nah, menurut gue kalau lo mau minta tanda itu, bukan tanda seperti yang gambaran jelas nyata gitu. Lo gak bisa ngasih standar buat lo. Iya gitu. Makanya. Bahkan ketika lo sekarang sampai titik ini pun juga itu Tuhan tuh udah bekerja buat lo, gue maksudnya gitu. Iya. Lo sadar gitu. Lo bilang, gue inget banget. Lo itu pengen ke Manado itu 25. Nggak salah. 25-24 gitu. Sampai sekarang tanggal 27 belum berangkat. Iya makanya. Tapi untuk obrolan di keluarga bakal berangkat. Itu obrolan di keluarga. Untuk Tuhan sih belum sih. Emang ini untuk hal ini gue emang gak nanya sama Tuhan sama sekali sih. Jujur aja. Nah itu. Gue gak nanya sama sekali sih. Itu. Gue gak minta apa-apa sama Tuhan sama sekali. Lu mau salah. Hah? Lu mau salah jalan. Nah mungkin abis ini kali ya. Mungkin sih mungkin kita kasih saran, coba lo mencoba datang kamar Tuhan pribadi ya. Hati lo sama hati Tuhan bener-bener lo di dalam suatu ruang yang khusus banget. Hadapan sama Tuhan lo kayak sepasang kekasih lagi ngobrol gitu. Tuhan, lo minta sesemuanya apa yang lo butuhin, gue maksudnya untuk menyatakan ini fix gitu. Panggilan lo kemana? Menurut gue sih gitu. Mungkin lo masih kasih kesempatan untuk berdoa. Iya. Kayak gitu. Karena gue yakin di dalam berdua sama Tuhan ya, dan keteduhan gitu, gue rasa tuh dapat sesuatu lah kayak gitu. Bakal gue lakuin sih itu. Harus. Iya harus. Boleh enggak? Sebelum gue berangkat kan itu bingung juga gue. Soalnya sih emang gimana ya? Ya ngandelin ke ini aja, gue sebenarnya ngandelin kayak diri gue sendiri aja. Untuk mau pergi ke Manado ya. Jadi gue bener-bener nggak nyerahin ke Tuhan sama sekali sih perihal ini. Sama sekali enggak. Iya. Kita nggak bilang Manado tuh ini ya. Enggak. Bukan bikin Godi enggak. Cuma kita cuma mau bawa Godi, bawa dia masuk dalam destiny-nya Tuhan aja gitu. Contoh gini. Ada seorang hamba Tuhan minta gue buat pelayanan. Buat pelayanan di gerejanya dia. Tapi dia bilang gue gak mau lu di Jakarta. Dia bilang kayak gitu. Sahabat gue. Gitu. Tapi ujung-ujungnya ya bukan jalannya Tuhan. Jadi gue tetap di Depok gitu. Iya kan, padahal ada beberapa teman juga yang minta. Iya kan, buat gue melayani di Jakarta, di Tangerang gitu. Tapi bukan soal kotanya. Iya. Tapi soal di mana lo di calling, lo dipanggil. Iya, harus ditetapkan di mana. Itu ditetapkan di mana. Itu yang penting yang kita harus tahu sampai hari ini. Jangan sampai kita denial sama Tuhan, ujung-ujung kita salah jalan. Dan jangan sampai butuh waktu lama ternyata balik lagi ke destiny awal gitu. Butuh berapa tahun kemudian, aduh capek. Masih umur muda kayak gini. Sorry ya, masih banyak yang bisa lo lakuin. Iya. Ketika panggilan itu nanti munculnya nanti di umur kayak 3 bulan, gue nggak bisa bilang telat sih, nggak bisa bilang telat. Sayang. Ada 5-10 tahun yang bisa lu produktif jauh lebih. Apa nih Tuhan gitu. Dan lu dipakai Tuhan setengah hidup lu doang itu. Bener. Gitu. Setuju sih. Gitu. Dan kita percaya Tuhan lagi pakai anak muda saat ini. Serius. Iya, percaya. Karena anak muda menggigil anak muda. Kalau lo sadar gitu, bocoran sedikit bahwa hari-hari ini tuh youth PPA tuh dan banyak departemen itu lagi dipakai dengan luar biasa. Gitu. Kita lagi lari.
Makanya Kak Bil aja tuh sering reminder gue, no kita lagi lari, jangan lengah, gitu loh. Jadi walaupun gue punya masalah harus tetap fokus lagi. Fokus. Iya. Boleh ada masalah, tapi jangan sampai masalah itu membuat kita hilang fokus. Harus tetap calling, kita harus balikin lagi ke track ya. Tadi pagi tuh pas lu lagi di sekolah, Bil lu cerita gitu. Kalau kita udah di tracknya nih, tapi kalau ketika udah intinya kalau kita keluar gitu, kalau gue nggak salah, pasti kayak nggak tenang gitu loh. Pasti langsung kayak damai sejahtera hilang. Iya. Harus balik lagi ke tracknya gitu. Iya benar. Gitu. Nah, gue mungkin lu nggak damai kali, mau ke sana atau apa gitu, karena lu kayak masih lari nih dari hal ini gitu. Tapi makanya ya saran gue ya lo doa lah. Iya. Ya kan? Doa benar-benar khusus banget sama Tuhan tuh. Ya lu antara sama Tuhan. Inilah, udah banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman lu, sahabat-sahabat lu, kakak-kakak lu, kakak rohani lu, udah bilang stay. Gitu. Iya. Semua kayaknya dah. Ya kan? Semua. Iya. Tapi lu tetap bandel. Itu terserah, tapi istilahnya gini. Coba lu tanya Tuhan secara pribadi. Lu ngomong Tuhan kan ngomong nih sama kakak-kakak rohani gue, sama teman-teman gue. Tuhan ngomong dong sama aku. Iya. Langsung. Gak usah pakai perantara. Engkau kan bapakku. Iya. Hancur kena juga sih ya. Iya dong. Gue udah ngelakuin mukjizat tentang cewek itu ya. Tiba-tiba langsung berubah. Ya kan, itu udah mujizat yang luar biasa loh. Apa gue cuman dengar suara Tuhan, ya kan? Iya. Menurut gue simple. Cuman butuh waktu untuk bertemu sama Tuhannya berdua, bener-bener. Saran gue, dalam waktu sehari aja di TDR ya. Iya. Kita benar fokus sama Tuhan. Fokus. Jangan sampai gini kok. Ketika lo kesana, bukan rencana Tuhan, wah lu bisa, gue nggak tahu men. Apa yang terjadi di sana? Iya sih. Iya. Iya kan? Kita nggak bilang di circle itu nggak baik ya, cuman ya kita cuma tekankan semoga Godi masuk dalam destiny Tuhan aja yang ditetapkan. Callingnya di mana di situ. Bener. Kayak gitu. Nah, Amin. Bukan soal kotanya lah, lu kota mana juga bisa rusak, lu di kota Depok juga bisa rusak. Iya. Kalau di sana lo bisa rusak gimana lo? Ternyata emang bukan rencana Tuhan di sana. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai lu disuruh ke ke Niniwe, lo beri ketarsis. Nah, itu. Oke. Gitu. Tapi keren sih ini podcast jadi nasihat ya. Anjir. Pertama kali kayak podcast begini ya. Kita jadi wise man ini ya. Oke, tapi thank you banget kesaksian Godi itu sangat dahsyat banget gitu. Gue rasa banyak banget anak-anak muda yang sedang terjerat di circle kayak Godi dulu. Pasti banyak banget. Dan percaya bahwa musisinya terjadi dalam hidup. Asal lo mau diboykan ya. Benar. Dan asal mau melepaskan itu. Iya. Paling penting dengar suara Tuhan. Yes. Dan percaya akan kedaulatan Tuhan. Yes. Benar-benar. Oke, thank you banget Godi. Thank you. Kita lihat destiny Tuhan atas Godi itu apa. Iya, kita lihat. Dan bagi teman-teman yang suka akan video ini, tolong di like, di subscribe, dan juga di komen. Apa lagi ya? Nyalahin loncengnya. Ya, dan jangan lupa nonton video-video Milnya Baper yang lain. Di share ke yang lain kalau diberkati. Dan juga jangan lupa nonton video-video Milnya Baper selanjutnya. Harus. Oke. Thank you banget Goldie. Terima kasih bagi teman-teman yang nonton. Dan jangan lupa sampai jumpa di Millennial Baper. God bless you. God bless you. God bless you guys. See you guys. Oke.